Di dalam ayat-ayat Injil, ucapan Yesus atau penyalipan tampak seperti diperlukan. Di dalam Injil ada beberapa ayat yang diucapkan Yesus atas penderitaannya di kayu salib, tampak seperti itu diperlukan bagi dia sebagai penyelamat untuk pekerjaan penyelamatan. Sebagai contoh, ketika Petrus mendengar ucapan perkiraan Yesus atas ancaman penyalibannya dan mencoba untuk membujuknya, Yesus memarahi dia dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Kita bisa lihat di kitab Matius 16 ayat 23, tapi kita juga boleh buka ayat-ayat yang lain di dalam Yesaya. Untuk referensi, Yesaya 5 ayat 3, Yesaya 9 ayat 11 sampai 60, Lukas 1 ayat 31, Lukas 9 ayat 31, Yohanes 19 ayat 30 dan Yohanes 4 ayat 24. Nanti kita baca sendiri Alkitabnya. Jadi mengapakah Yesus menghalau Petrus dengan keras? Melarang Petrus? Ketika Yesus mengucapkan perkataan ini, sebetulnya ketidakpercayaan orang-orang pilihan telah mematahkan semangat usaha Yesus untuk memenuhi providensi penyelamatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pada saat itu, Yesus telah membulatkan tekad untuk menerima nasib salib, menerima takdir ditolak. Ini merupakan syarat ganti rugi untuk membuka jalan, paling tidak penyelamatan secara rohani bagi umat manusia. Bujukan Petrus tersebut dapat menghalang Yesus dari membuka jalan penyelamatan rohani melalui salib. Untuk alasan itu, mengapa Yesus memarahi dia? Seolah-olah dia menutup jalan apa yang telah Yesus terima takdir untuk disalibkan. Itulah mengapa Yesus memarahi dia. Contoh kedua adalah ucapan terakhir Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Yesus bukannya menyampaikan ucapan ini dengan maksud bahwa melalui penyalipan ia telah menyelesaikan providensi penyelamatan, bukan. Setelah ia menyadari bahwa ketidakpercayaan orang-orang tidak dapat lagi dirubah, maka dia memilih jalan salib agar meletakkan fondasi penyelamatan secara rohani, meninggalkan tugas tak terpenuhi untuk mencapai penyelamatan jasmani hingga saat kedatangan Kristus yang kedua. Dengan begitu, ucapan sudah selesai Yesus maksudkan adalah sudah selesai meletakkan fondasi bagi penyelamatan secara rohani. Pada saat itu, apa yang tercapai adalah sasaran alternatif bagi providensi pemulihan Allah. Agar supaya kita memiliki iman selayaknya, pertama yang diperlukan adalah bergaul langsung dengan Allah melalui pengalaman rohani. Melalui pengalaman pribadi kita di dalam doa, dan kemudian kita harus mengerti kebenaran dengan sikap yang benar dalam membaca kitab suci agar kita mendapat inspirasi pencerahan. Inilah alasan mengapa Yesus berkata, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sejak zaman Yesus, umat Kristen percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Mereka tidak mengetahui tujuan, hakikat daripada kedatangan Yesus sebagai Mesias, dan mereka salah mengerti dengan penyelamatan rohani yang Ia bawakan untuk kita.
Mereka pikir bahwa itu semua merupakan satu akibat misi Yesus. Yesus menginginkan untuk hidup dan memenuhi takdirnya, namun karena orang-orang tidak percaya kepadanya, dia mati dengan hati yang penuh kekecewaan. Sekarang ini haruslah muncul mempelai yang beriman di bumi. Orang yang berkeyakinan penuh yang dapat meringankan kepahitan dan duka atas hati Yesus. Haruslah muncul seorang mempelai yang dapat menjunjung tinggi hasrat hati Yesus sebelum Yesus datang lagi sebagai mempelai pria. Namun Yesus meratap, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebab Yesus melihat ke depan pada saat itu bahwa ia akan kembali. Pada saat ia kembali, orang-orang juga tampaknya ada di dalam kegelapan. Kami telah menjelaskan dari pelajaran Alkitab bahwa Yesus tidak datang untuk mati di kayu salib. Kita dapat memastikan kenyataan ini, bahkan lebih jelas lagi jika kita berkomunikasi dengan Yesus secara rohani dan bertanya kepadanya secara langsung. Kita akan mendapatkan jawaban karena Yesus itu hidup. Dan dia akan memberikan kepada kita inspirasi atau pewahyuan apa atau bagaimana sebetulnya keadaan Yesus. Jika kita tidak dapat merasakan kenyataan rohani, maka kita tidak dapat mencari kesaksian dari orang-orang yang lain. Maka kita harus selayaknya mengerti hatinya dan lebih memperdalam lagi iman kita agar kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan pada saat itu. Hanya dengan begitu maka kita layak menjadi mempelai Yesus yang dapat menerimanya pada akhir zaman. Terima kasih.